Masuk bab baru ya Ustaz ya? Iya, Bab ke-17 ya? iya bentar Pak. Mau saya share. Baik Pak Ustaz. Sama Ustaz saya buka aja Ustaz ya. Ya, boleh Pak, boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam. asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nama iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka talabul ilmi. Salam dan salam kita panjatkan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan Nabi kita di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Pak Junaidi, Pak Des, Pak Pararoji, Pak Dedi, Pak Endang, Pak Mantuandang, Pak Sapri, dan juga Pak Julhaili yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, pada pagi hari ini kita membahas masalah kitab Al-Wafi ya, Syarah Hadis Arba'in dari Imam An-Nawawi. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, untuk kami persilakan. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kita hadiahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang dimana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita semua. Kita bisa hadir dalam kajian Zoom ini. Selanjutnya selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Al-Pakar sebagai pemandu acara kita, yang kami hormati Bapak yang alhamdulillah telah hadir dalam kajian Zoom ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam mengkaji Islam ini dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, masuk kita hadis yang ke-17. Berbuat baik dalam segala hal. An-Nabi Ya'la Syadid bin Wa'is Ya'la Sa'ad bin Aus bin radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qitlata wa idza dajahtum fa ahsinul dijahata wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatu. Rawahu Muslim dari Abu Ya'la bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Dia bersabda, sungguhnya Allah mewajibkan menetapkan perbuatan baik ihsan dalam segala hal. Maka apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Dikatakan di sini
Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Ya. Dan hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan mengistirahatkan hewan sembelihannya. Ya. Atau menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi ini masuk ke dalam tentang bab memerintahkan agar baik dalam menyembelih atau membunuh dan menajamkan pisau. Di dalam hadis riwayat Muslim. Jadi kedudukan hadis ini dikatakan bahwasannya hadis ini termasuk salah satu kaidah penting dalam Islam, menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat luas berbuat baik dalam pekerjaan. Ya. Jadi profesionalisme dalam seluruh ajaran Islam. Dikatakan bahwasannya, ya, sedangkan pekerjaan itu ada kalanya yang berkaitan dengan kehidupan manusia, strategi dengan keluarga, saudara, dan orang lain. Ya. Sesuai dengan keimanan yang merupakan amalan hati, Islam adalah pekerjaan anggota tubuh yang tampak. Maka barang siapa yang baik dalam kehidupan dan keimanannya, maka ia sudah sempurna dan meraih kemenangan besar. Ia termasuk orang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Jadi juga dikatakan bahwasannya hadis ini ya mengandung tentang profesionalisme dalam ajaran Islam. Ihsan itu dalam pekerjaan, ya, sesuai dengan tuntutan syariat, memimpin keluarga, saudara, serta manusia lainnya berkaitan dengan tempat kembali akhirat. Iman sebagai perbuatan hati dalam Islam, sebagai perbuatan anggota badan. Barang siapa yang berbuat baik dalam urusan duniawi dan ukhrawi, menunaikannya dengan sempurna dan benar, maka dia telah beruntung. Dengan keberuntungan besar, dia termasuk orang bahagia dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, pertama ditekankan tentang ya, berbuat baik ya atau profesionalisme dalam segala hal ya, atau bekerja secara total dan berkualitas dalam seluruh ajaran Islam. Ya. Kita disuruh berbuat baik total dalam ajaran Islam. Jadi kalau dikatakan ihsan dalam surah Al-Mulk itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menghidupkan, mematikan kamu supaya mengetahui mana amalan yang terbaik ya, di antara kamu. Jadi ihsan ini ya berarti menunaikan suatu pekerjaan sesuai dengan tuntutan syariat secara sempurna dan benar ya. Maka kaitannya dengan ihsanul amal. Niatnya harus benar dan caranya juga benar ya. Misal membantu orang lain ya, membagikan rezeki, membagikan uang, makanan. Niatnya bagus, tapi caranya salah. Misalnya mengambil uang dari orang kaya ya kan. Ini nggak benar ya. Karena itu ada tulab ya, seruan ya untuk caranya juga yang baik. Dengan apa? Ya dengan cara misalnya bekerja keras, ya, berdonasi atau sebagainya, bukan mengambil hak-hak orang lain. Bukan mengambil hak-hak orang lain. Dan juga dikatakan di sini bahwasannya ya cakupannya berkaitan dengan interaksi sesama manusia, ya, pemimpin keluarga tadi dikatakan di sini, ya, saudara, merawat hewan misalnya, mengelola kehidupan sosial. Ya. Jadi urusan ukhrawi ya, urusan akhirat ya, berkaitan dengan ibadah, keimanan di dalam hati dan ketundukan anggota badan pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan bahwasannya ya, barang siapa yang berbuat baik ihsan secara sempurna dalam urusan dunia maupun akhirat ya, maka
ia akan beruntung mendapatkan keuntungan besar, menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ya. Jadi barang siapa ya menunaikan kebaikan, ya, maka dia mendapatkan kebahagiaan, ya, keuntungan di dunia maupun akhirat. Ya. Dan juga dikatakan di sini bahwasannya ya, ya tentang bagaimana kita berbuat baik. Ya. Jadi kalau misalnya dalam hal menyembelih ya, tadi juga dikatakan di hadis, ya jika menyembelih maka sembelihlah dengan baik. Nah, jadi bahkan kalau di dalam hadis ini ya menggunakan contoh yang ekstrim ya, membunuh musuh dalam perang atau menyembelih hewan kurban ternak. Ya. Bahkan dalam urusan mencabut nyawa pun Islam mewajibkan kasih sayang, etika yang paling tidak menyakitkan. Jadi dalam menyembelih saja Islam itu mempunyai etika ya. Kalau misalnya hewan di listrik ya, kalau secara kasat mata kita ya itu nggak sakit karena dia kejang misalnya, ya tertidur ya, tapi dia mengalami sakit yang luar biasa. Jadi jemaah sekalian yang berbahagia, jika dalam urusan menyembelih saja kita wajib berlaku ihsan ya, menajamkan pisau agar hewan tidak tersiksa, maka dalam urusan dunia kehidupan sehari-hari seperti bekerja, mengajar, memimpin dan berkegiatan sosial, kita tentu jauh lebih dituntut memberikan performa dan perlakuan yang terbaik ya. Nah, ini dalam pengertian hadis ini ya. Nah, begitu. Sampai sini ada yang mau kita diskusikan atau mau ditanyakan tentang berbuat baik dalam segala hal? Baik Pak Ustadz. Bagi Bapak itu yang punya buku halaman 132, kita masuk bab baru ya. Berbuat baik dalam segala hal. Nah, jadi yang mau bertanya kami persilakan sebelum kita lanjut alunia baru ya. Memang kalau berbuat baik ini ya segala lini harus kita lakukan Pak Ustadz ya. Iya Pak. Misalnya nggak milih-milih. jadi ada orang yang bertanya, ini orang agak sedikit gimana itu ya. Jadi dia baik bantu, ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, jadi begitu kadang ada ya, apakah adil? Memang seperti itu ajaran Islam. Sama ketika kita contoh kita nih banyaklah baca buku kedokteran segala macam organ tubuh. Tapi kita nggak daftar kedokteran. Apakah kita bisa dikatakan dokter? Ya enggak. Ya kan? Lulus pun enggak gitu. Bisa buka praktek, tapi dokter abal-abal. Yang terzolimi siapa ya masyarakat? Kenapa? Karena dia salahnya nggak mendaftar. Walaupun dia sudah khatam berbagai macam penyakitnya, bakteri, virus, ya, ataupun dia sudah praktek misalnya, ya. Dia bedah segala macam lah, hewan lah, ya. Tetapi nggak daftar dia, ya nggak bisa dikatakan dia sebagai sarjana kesehatan. Kenapa? Karena konsep kuncinya itu dia nggak dapat tentang apa mendaftarkan diri begitu. Ya mas sekalian.
Pak Ustadz mau bertanya nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ini memang kalau dikatakan ya berat, tapi pahalanya surga. Iya. Iya, memang begitu ihsan, kebaikan. Pak Ustadz mau bertanya Pak Ustadz. Boleh Pak? Ini kan tentang apa kan bab berbuat baik dalam segala hal. Misalnya Pak Ustadz, contoh lah kita contohkan ada manusia, dia kan misalnya pernah membantu kawannya atau siapa membantu, tapi dia nggak apa kayak apa saya membangkitkan si Fulan ini kalau nggak aku kasih kerjaan nggak makan ya orang ini. Nah, itu akunya itu apakah tetap dikatakan berbuat baik itu Pak Ustadz? Iya. Jadi Memang udah membantu, konteksnya sebenarnya Pak, apa ya, membangkitkan istilahnya. ya. Kalau memang ini kan amalan hati, ya. Kalau dia konteksnya itu bukan lillahi ta'ala, ya, dia hanya berbuat baik kepada manusia tapi nggak mendapatkan pahala. Dia bantu, ya kan? Tapi diungkit-ungkit. Kan dalam Al-Quran juga dikatakan janganlah kamu mengungkit pemberianmu, kebaikanmu. Kenapa? Dapat menyakiti hati saudaramu. Ya, jadi konteksnya memang amalan ibadah hati. Kalau konteks dia ini untuk sebagai penyemangat, ya, atau sebagai ziyadatul khair, ya, nambah-nambah kebaikan untuk orang lain supaya untuk membantu, ya, kepada sesama misalnya. Konteksnya untuk syiar nggak masalah, tapi kalau konteksnya untuk hanya sebagai untuk orang tahu, ya, untuk supaya orang dia tersakiti, ya, ini bukan menjadi kebaikan, jadinya malah menjadi menjadi, ya, orang lain tersakiti. Jadi kok kita membantu, kan kata Rasulullah kan begitu kan, tangan kanan membantu, hendaknya tangan kiri ya tidak tahu. Nah, tapi kalau itu yang luar biasa tinggi derajatnya. Jadi kalau supaya tahu ini orang, supaya ya menjadi motivasi bagi yang lain nggak masalah, tapi kalau hanya sebagai mengungkit-ungkit itu yang kurang baik sih Pak, gitu. Ya kadang kan Pak Ustadz, kadang ya itu ada di masyarakat kan. Udah berapa zaman dahulu kalah masih kadang dapat diucap-ucapin. Ya kadang dia ini apa istilahnya kayak membanggakan, nah ini aku lo bantu orang, cuma kan misalnya nggak boleh Pak Ustadz ya. Iya Pak, begitu. Kan gitu kadang dia masyarakat kayak membanggakan, nah simpulan ini kalau nggak karena aku, nah aku ini nggak selesai, dia nggak makan ini, nggak hidup dia ini. Iya. Baik, mungkin ada lagi silakan. Syukur Pak Ustadz ya. Afwan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak. Mbak Junidi. Ya, sedikit Ustaz, mungkin untuk ini aja diskusi kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Jadi berbuat baik itu. Jadi pada fitrahnya kan manusia itu selalu ingin melakukan berbuat baik gitu Ustaz ya. Nah, kalau semua perbuatan baik itu dilakukan, tapi ada hal yang lebih prinsip bahwa tetap dalam keimanannya dia berlaku syirik gitu Ustaz. Syirik gitu. Tapi perbuatannya berbuat baik kepada manusia. Dia orang yang mampu apapun dilakukan kebaikan. Nah, bagaimana hal ini Ustaz? Ya. Jadi pertama Pak begini Pak. Kalau lah misalnya orang yang membuat syirik, ya kan, memang dalam Islam itu, ya, nggak bisa kita langsung dia jatuh dia kafir misalnya. Ini mohon maaf ini contoh misalnya satu surah sedekah laut segala macam kan ada kaidah mengatakan bahwasannya al ibadatu al aslu ibadah haramun, segala suatu hukum ibadah itu haram illa dalil, kecuali ada dalil di dalamnya. Ya, misalnya ini tidak ada sedekah bumi itu nggak ada misalnya dalam ajaran Islam misalnya. Ya, ngasih larungan saji segala macam. Dia Islam, ya kan, KTP-nya Islam. Maka kalau misalnya ya
nggak bisa kita langsung dia mengatakan dia kafir kalau dia tidak tanpa ada bukti yang nyata. Ya. Maka siapa yang berhak mengatakan dia keluar dari Islam? Kodi. Ya, kalau dalam Islam itu kodi itu yang ditunjuk oleh khalifah untuk menangani sebuah perkara. Dipanggillah saksi-saksi, dia menguatkan, maka disimpulkanlah dia keluar dari Islam. Kalau misalnya seperti sekarang, dia melakukan kefasikan, dosa besar. Ya. Nampak kita kan, kalau misalnya mampu kita nasihati, ya kan. Misalnya tadi tentang kesyirikan lah, pakai jampi-jampi, jimat-jimat, ya kan. Kita nasihati, ya. Tapi kalau dia sudah kita nasihati tetap seperti itu, ya kita sudah berlepas, Pak, seperti itu. Ya, jadi kalau bisa kita menyimpulkan, ya dia tidak keluar dari Islam, ya, tapi dia melakukan kefasikan, ya Pak, dosa besar. Ya dosa besar, lama kelamaan ya bisa jadi dia keluar dari agama Islam. Tapi untuk secara konkret, secara jelas, memang harus kodi. Ya, kodi itu hakim yang didatangkan untuk memutus perkara tersebut. Begitu, Pak. Itu langsung aja katakanlah orang-orang kafir yang berbuat baik itu gimana hukum Ustaz? Ya, kalau orang kafir berbuat baik secara sesama manusia, belum minanasnya bagus, Pak. Ya, sama kita menganggap dia juga seperti manusia dalam konteks persaudaraan seperti manusia yang lain. Berinteraksi sama seperti ketika Nabi Allah Muhammad SAW menganggap kafir Jim itu seperti saudaranya. Karena beliau membayar jizyah. Ya. Nah, jadi begitu Pak, konteksnya konteks kemanusiaan. Tapi dalam konteks akidah, mereka memang penghuni neraka, jahanam. Kekal selama-lamanya gitu. Ya, konteks sama manusia kan, kita berbuat baik, ihsan. Ya mudah-mudahan kalau hidayah Allah itu datang dengan ihsan, kebaikan kita, ya, insya Allah Allah luluhkan hatinya, dia masuk Islam kan gitu. Berarti yang tadi dibilang Pak Junaidi itu Pak Ustaz, hanya sebatas di dunia lah Pak Ustaz ya, untuk orang-orang yang kafir Pak Ustaz ya. Ya jadi kalau dia dikatakan mengucapkan dua kalimat syahadat Pak Ustaz ya. Ya jadi kausalitas Pak, dia bantu orang ya. Ketika kebaikan kan in ahsantum li anfusikum, ya kan? Dalam Quran kan kalau engkau berbuat baik itu hanya untuk dirimu. Maka Allah balas dari dunia. Dia enggak di dalam, itulah luar biasa keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mau dia muslim, yang mau dia kafir, selama dia berbuat kebaikan itu akan balik kepada dirinya. Tapi dia hanya di dunia, Pak. Di dunia. Kalau kita kan tidak hanya di dunia, tapi juga akhirat. Itulah perbedaannya, Pak. Paling ya kita doakan lah, semoga orang-orang kayak gitu terbuka hatinya besar untuk memeluk agama Islam ya. Pak. Maka dalam Islam kan luar biasa, la ikraha fid din, ya. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Betul. Nah, jadi ini luar biasanya Islam ya. Kenapa seperti itu ya? Lihat di India sampai sekarang masih ada orang Hindu. Ya, walaupun di sana ada kesultanan Islam, Mughal, ya, sampai berabad-abad, ada juga orang Hindu. Di Mesir, ya masih ada aja juga Kristen Koptik sampai sekarang kan. Iya. Walaupun sudah lama sekali ya. Ini membuktikan bahwasannya dalam Islam tuh nggak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Betul. Tapi kalau ada orang Islam ya wajib dia berislam secara kafah. Nah ini Pak luar biasanya Islam. Islam tak maksa gitu. Orang di luar Islam tuh masuk Islam, tapi mensiarkannya, memberitahukannya, menginfokannya, ya. Tidak paksaan. Tapi ketika dia ada memilih Islam, maka dia masuklah Islam secara kafah, ya. Kajilah Islam secara kafah, secara menyeluruh seperti itu, Pak. Terus dicari Pak Ustadz ya tentang Islam Pak Ustadz ya, belajar. Karena kan Pak orang Islam yang mencari itu kan beda dengan kita keturunan kan. Betul. Kita dengan keturunannya, kalau kan udah ketika kita sudah balik, sudah dewasa, maka kan berpikir ya berislam itu dengan akal kita dalam artian menemukan Islam, ya kan. Beda dengan Islam yang turunan karena dapatkan hadiah orang tuanya Islam, bapaknya Islam lawak kan gitu, ya. Sangat berbeda. Kenapa? Karena yang mencari dia. Kan berbeda kan antara orang yang mencari dengan yang tak mencari. Ya. Nah, begitu.
Itu Pak. Ya, begitu ya Pak Junaidi. Kalau masih ada lagi ya kami Iya, persilakan. berarti ada perbedaan perbuatan baik antara orang kafir dan muslim ini Ustaz ya. Iya Pak, jelas sekali Pak. Walaupun itu teman kita sekolah misal, itu teman kita satu kerjaan misal, dia itu ngomongnya banyak kita jemput gitu Pak, bagus ya sama manusia bagus, tapi ya memang begitu konsekuensi dari akidah Islam, ya kan, seperti paman Rasulullah kan. Iya. Abu Thalib itu gimana coba Abu Thalib sayang kepada Rasulullah, Iya. dibela, disayangi kan, sampai-sampai ya kan dilindungi ya. Nah, tapi karena itu tadi dia nggak mau ngucap passwordnya aja. Betul. Sama kita pengen kajian subuh nih, tapi kita pengen password Zoom kita istiqomah nggak masuk kita. Nggak bisa masuk Ustaz ya. itulah password itu Pak, itulah Betul, password betul, itu ya. betul. Nah, walaupun dia sayangnya ya kepada Rasulullah ya kan, kita belum pernah melihat Rasulullah, dia sudah pernah dia kasih makan, dia rawat coba ya, dia lindungi. Nah, tapi nggak, ya itulah urusan akidah itu kan urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kita manusia. Ya kan? Betul. Ada seorang pendakwa kan begitu, dia ingin orang tuanya masuk Islam, tak mengharap kakaknya masuk Islam. Rupanya kakaknya masuk Islam, sering begaduh, sering bertumbuh, kan? Nah, rupanya kakaknya pula yang masuk Islam. Ini apa Iba? Rahasia hati ini kan Allah yang membolak-balikkan hati kita. Ada yang katanya ngakunya ustadz, ya kan? Betul. Ya murtad, begitulah Pak. Makanya kan iman ini kan tak dapat diwarisi, kan? Tak dapat dijual beli. Karena dapat iman ya jika dia kembali kepada Allah kan. Kadang kan Pak Ustaz, kita kan ditengok hasil akhirnya Pak Ustaz ya. Iya akhirnya Pak, kita bukan ditengok di awalnya. Mungkin dia Kita dulu ditengok di akhirnya. Kita nggak ada yang tahu. Maka kan ada doakan Allah yang mudhibal qulub sabbis qalbi ala dini taatik, itu bagus itu ya. Ya Allah yang bolak-balikkan hati kami, tetaplah kami kepada Islam ya. Jangankan kita Pak, ahli hadis saja ada yang murtad ya kan. Betul. Ada setelah meninggalnya Rasulullah itu ya kan. Sahabatnya Abu Hurairah kan, nanti ada penghafal hadis ya. Gigi gerahamnya nanti di neraka seperti gunung Uhud nih. Penghafal hadis, tapi Rasulullah nggak memberikan siapa orangnya. Apalagi kita ini yang manusia biasa. Ini ya. Ya, kita ini nggak ada jaminan Pak. Jangan dikatakan dia ustadz atau apa, tak ada jaminan kita ini ya. Kalau dia masih hidup, ya kan. Nah, kita ini semua ini belum sukses dalam konsep ya amalan. Karena kita masih mengumpulkan amal semua kita ini ya. Betul. Ya, jadi belum ada kita sukses ini. Mungkin dalam masalah harta bisa kita sukses ya. Dalam masalah pendidikan ya, dalam artian konteks kacamata manusia. Tapi kalau amal belum Mas ya. Allah belum tentu kita lulus ini. Kalau amal belum Mas ya. Ya apalagi ngomongin ya belum ya kan. Nah ini mengerti Pak. Ya. Jadi memang berat orang menyampaikan ini. Tapi kalau nggak menyampaikan, siapa menyampaikan? Betul. Apa kita menjadi setan bisu kan? Jadi gimana sekali menyampaikan, sekali muhasabah. Ya, apa kita memperbaiki diri. Kalau tak menyampaikan, siapa menyampaikan Islam? Menyampaikan kejahatan orang banyak, bermacam-macam pun. Iya. Yang judi, yang pelacuran, ya kan? Betul. Yang narkoba, yang macam-macam. Orang itu bergerilya. Ya, nah seperti itu. Baik Pak Ustaz, Begitu, alhamdulillah. Ya, kalau tak ada kita lanjut lagi. Jadi Ustaz, Siapa gimana Pak? bagaimana sikap kita terhadap perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan orang kafir? Oh ya. Pertama, kalau perbuatan baik kan dalam Islam Pak, kalau ketika saudara mau berbuat baik maka balaslah. Ya. Kalau dia non muslim kan nggak mungkin lah kita bilang jazakumullah khairan katsiran. Ya kan? Kita bilang lah terima kasih, dalam hati kita doakan ya Allah berikanlah dia hidayah. Kan nggak mungkin kita bilang di depannya Pak. Berilah kau sebagai kau masuk Islam. Kalau kita emang kawan kita canda bercanda, dia nggak sakit hatinya, nggak apa-apa kalau kita ada kawan kita. Tapi kalau dia misalnya apa kan, ya kita doakanlah dalam hati kan begitu.
Kan lebih bagus langsung sampaikan aja Ustaz. Ya kalau misalnya orangnya nggak Gak mudah boleh. tersinggung Pak, nggak masalah. Kalau kan begini Ya, Pak, kalau mohon maaf Pak. tersinggung karena untuk Iya, kebaikan dia sendiri, iya, keselamatan dia kan iya, kita bagus Pak. Misalnya gini Pak, karena kan orang ini kan konsepnya beda. Kalau udah tuh kawan kita kenal lama, kita pun sudah pernah berbisnis, kan begitu kata Nggak Rasulullah. apa-apa. Jika orang itu dengan apa? Dengan kita pernah berjalan dengan dia, kita kasih amanah dia, kita kasih berbisnis dia di amanah, ya berjalannya waktu bisa jadi Pak. Udah masuk Islam aja. Tapi kalau baru ya kan sekali 3 kali Tunggu. ya itulah tadi Pak kan. Tapi kalau kita udah lama kita nggak apa-apa Pak, todong aja. Tapi kita nggak boleh memaksa. Iya. Inilah Islam indahnya Ya. Islam. Nggak boleh kita maksa dia. Tapi biasanya orang yang berbuat baik itu artinya sebetulnya sikapnya itu adalah orang yang santun, baik gitu. Baik itu mudah-mudahan dia bisa menerima dengan jernih apa yang disampaikan gitu Ustaz. Biasanya orang-orang berbaik itu kan orang-orang baik yang itu tuh walaupun dia bukan muslim atau orang kafir sekalipun, itu biasanya orang-orang yang secara naluriah hatinya juga bagus gitu Ustaz. Ya, itu kan. Itu Ustaz. Jadi gak mungkin lah kita sampaikan dia langsung ngamuk marah sama kita, tidak mungkin. Pasti dia ini. Karena kita yakin kalau orang baik itu pasti dia udah secara kejiwaan dia udah tenang lah, mantap, udah bagus sih Ustaz. Iya Pak. Memang begitu Pak. Kadang hidayah ini macam-macam Pak. Ada yang 2 jam mau meninggal mengucap syahadat. Kan kita nggak tahu ini Pak. Akhir perjalanan hidup kita ini nggak tahu kan. Ada yang mau meninggal dia bersyahadat gitu. Jadi mungkin ya konteks perjalanannya waktu ya, kalau kan sebenarnya Allah yang memberi ini, semua kan kita hanya berikhtiar manusia. Ya bisa jadi Pak kalau pertolongan Allah ya, kita berbuat baik, berbuat santun ya. Jadi insya Allah kita mengajak dia kepada Islam. Jangan pula terbalik Pak. Kadang begitu ini Pak, kadang manusia itulah kan, makanya kita perdalam akidah kita kuatkan akidah kita. Kalau dikatakan dermawannya mereka untuk saat ini ya, untuk kehidupan kita yang sekarang ya, zaman kita lah luar biasa mereka Pak. Ya, mereka juga di backup oleh foundation dari Eropa, dari Asia Timur, ya itu uangnya nggak berseri kan, kalau kita katakan. Bisa jadi juga manajemen mereka lebih baik dibandingkan kita. Itu menjadi contoh ya begitu untuk saat ini. Begitu Pak. Baik. Silakan kalau masih ada lagi. Ini Pak Menurun buka kamera nih. Apakah Pak Menurun mau bertanya Pak Mentondang? Oh, iya udah lama nggak buka kamera. Masih 6.30. Masih lama waktunya. Masih lama. Diskusi kayak gini tadi enak itu. Dalam Pak Matondang tak bertanya ini, ada 3 kajian tak bertanya Pak Matondang. Iya Ustaz, tapi masih tepat-tepat Ustaz tadi pertanyaannya. Masih. Dan seperti yang dibahas Pak Pakar tadi itu, menghilangkan pahala itu, menyebutkan di depan orangnya. Jangankan menyebutkan aja pembantuan kita. Sedangkan sendiri aja tadi menghayal kita hebat juga aku membantu saudara itu tadi. Kalau gitu aja dalam hati ujub itu namanya, itu pun udah hilang pahalanya ya Ustaz ya. Iya. Nah itu yang ngerinya. Iya karena dia Saya kalau masih dibilang Pak Pakar tadi itu masih Allah kalau nggak kena saya nggak makan ya, kau dulu nggak bisa ya kau sebat itu masih iya. apa ya, masih kasar lah kita bilang kan. Ini dalam hayalan kita, kalau aku tadi hebat juga ya gitu aja, bisa bantu anak itu, kalau nggak aku dalam itu kesendirian Ustaz, nggak ada orang yang sakiti, nggak ada orang yang dizalimi kan, itu pun hilang pahalanya dengan ujub namanya. Jadi kalau menghilangkan pahala itu Ustaz, jadi kalau aku lihat 1 banding berapa ya gitu. Kalau untuk diterimanya amal kita ini rasanya nggak seberapa Ustaz kalau dengan amal. Makanya memang ilahi anta maksudnya dokumen lebihnya aja Ustaz.
Ya, Jadi Pak. kalau iya hitung-hitungan dengan amalnya nggak ada manusia yang masuk dengan amalnya gitu aja Ustaz. Demikian. Iya, Yang Pak. benar Pak katakan orang masuk surga itu yang memang ridhonya Allah kan, ridhomu ya Allah, ya kan, kalian mau apa lagi, ya mau ridhonya Allah. Tapi bagaimana kita ridhonya Allah dengan kita beribadah, oh, ya memasukkan kita ini kan memang ke surga itu kan ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah. Bagaimana dengan kasih sayangnya Allah? Ya seperti di jalan dikatakan Quran dengan kita ya menjalankan apa yang diperintahkan Allah, kan begitu Pak. Menjauhi segala larangannya, Pak Ustadz, ya? Iya, kan takwa tadi kan, Iya, takwa. kita takwa tadi ya insya Allah. Banyak-banyak juga kita beristighfar ini. Apa mohon ampun kan itu kadang kita siap-siap kata. Tahu-tahu kadang ini bilang, alah, Assalamualaikum Ustaz. sepulan ini. Salam. Sekarang Pak Desmandi. Ya, itu kan tadi kan Ustaz bilang jaminan-jaminan masuk surga Ustaz. Kalau sebagai seorang perempuan, apalagi istri, kan ada 4 itu bisa dijamin. Kalau bisa masuk surga, yang pertama salah satunya adalah taat. Yang begitulah Ustaz kan, ada sholat 5 waktu, puasa, menjaga kemaluan dan taat pada suami. Nah itu bagaimana dengan kita ini Ustaz, laki-laki, apa jaminan kita itu? Pas sebenarnya amal soleh pun itu harus dapat ridha Allah gitu Ustaz. Kira-kira kalau wanita kan bisa ditakar-takar nih, ini kalau mereka sudah 4 melakukan ini, insya Allah mereka akan masuk surga, jaminan Allah sendiri. Kitanya gimana Ustaz? Untuk jaminan kita sebagai laki-laki, apalagi sebagai kepala rumah tangga untuk bisa masuk surga. Ustaz. Pertama kan ada hadis Rasulullah Pak, ada amalan yang itu ya pahalanya itu tidak bisa didapatkan dengan sholat, ya puasa, infak, sedekah. Tadi apa dengan apa? Dengan bekerja keras. Ya. Dengan apa? Dengan mencari nafkah yang halal. Itu kan udah luar biasa itu. Amalan ibadah kan begitu. Amalan ibadah itulah Pak konsekuensinya ya bagi perempuan kan. Dia taat pada suaminya tadi, beribadah dia, berpuasa dia, ya. Maka ada ridho Allah di situ. Itu keistimewaan kita, keistimewaan perempuan. Maka dalam Quran kan juga dikatakan wal mu'minina wal mu'minat ya, baik laki-laki, baik pun perempuan, dalam surah Ali Imran itu kan. Mereka kan sama di hadapan Allah. Ketika mereka melakukan kebaikan, apa jannahnya. Memang ada keistimewaan tadi kan, mengandung mereka, ya mereka ada haid, kita tidak, ya kan, ada nipas mereka, kita tidak, kan gitu. Ada keistimewaannya, ya seperti berjihad, ya. Nah itu Pak keistimewaan laki-laki berjihad. Ya, hari ini ya tidak ada, ya istimewanya berjihad. Apalagi birwalidain pada orang tua, apalagi mencari nafkah yang halal. Nah, itu kan kunci-kunci surga semua. Mendidik istri. Ya. Nah, jadi misalnya kan begitu. Kalau istri yang ngaji, ya halako. Nah, itu udah kita beban suami itu hilang. Dalam artian beban di sini adalah kita tidak capek-capek lagi untuk mengisi, ya. Karena sudah ada yang mengisi. Ya, sudah ada yang mengajari. Nah, ini luar biasa. Karena kewajibannya itu adalah sebenarnya suami mengajarkan istri. Apalagi di tengah kehidupan kita ini ya Pak, ya, harus mencari nafkah. Ya. Nah, jadi begitu Pak Niswandi. Itu Ustaz. Ya. Apalagi punya anak perempuan 3, nah itulah dijamin surga, dididik, dirawat. Tuh salah satu kuncinya. Atau kuncinya kok digunakan dengan baik surga, kok tak digunakan dengan baik neraka. Nah, dikasih nikmat Allah, ya kan? Nah, jadi jamaah sekalian, kita ini, ya, itulah nikmat. Ya, kalau kita bahas tentang tibul kulub itu kan, Imam Ibn Jauzi itu kan kemarin itu kan ada namanya kita ya, kita berharap juga pemberian serupa. Ya. Tapi jangan lupa pemberian itu pun ya, itu juga jadi cobaan bagi orang lain.
Kita menganggap pemberian itu ya hal serupa, tapi belum tentu kita bisa menunaikannya. Misalnya berkaitan apa? Berkaitan dengan harta kan gitu. Makin banyak harta kita, bukan kita makin banyak bersedekah, tapi makin bakhil lah, begitu kan? Makin banyak anaknya yang perempuan, bukanlah dididiknya, tapi dibiarkan sehingga apa? Nampak auratnya, pergaulan bebas ya, rusak anaknya. Ini kan jadi begitu. Jadi kita mensyukuri apa yang ada pada kita ya. Jadi begitu Pak Des. Karena kan Pak Ustadz apa? Mendidik anak perempuan tadi Ustaz, sekira sampai usia berapa Ustaz? Apakah batasannya sampai berkeluarga dianya, baru lepas dari tanggung jawab orang tuanya, ataukah sampai ya semasa hidup orang tuanya gitu Ustaz? Sampai saya terima nikah dan kawinnya Fulani binti Fulani, Pak. Oh, itu mendidik anak perempuan tadi. Iya, Pak. Makanya tugas Bapak lah kalau misalnya punya anak perempuan mencarikan calon yang terbaik. Nah, bukan ini kadang orang kan disuruhnya anaknya pacaran. Sebenarnya tugas seorang ayah. Cari yang laki-laki yang baik imannya, akhlaknya, bukan baik hanya penghasilannya, Pak. Baik penghasilannya pun belum tentu baik akhlaknya, baik perangainya. Tukang pukul ada kejadian gitu kan? Gajinya puluhan juta tapi suaminya tukang pukul. Ditendang istri, mukul istri, apa anak jadi sak pukulan orang kan? Ya, iya, sampai begitulah Pak. Nah, makanya kan dalam Islam itu anak perempuan itu milik ayahnya. Sampai kapan? Sampai dia menikah. Anak laki lagi milik ibunya selamanya. Nah, jadi kalau kita punya anak perempuan, itu milik kita bapaknya sampai dia menikah. Karena kan pernah kan ketika ada orang tuanya meninggal, ya suaminya lagi keluar, diberitahukan, wahai Fulani, ayahmu meninggal. Iya. Saya nggak suami pergi, nggak bisa keluar kalau nggak ada izin kan gitu. Sampai seperti itu kan. Kalau sekarang kan enak ada WA, ada telepon. Ya. Sampailah ya sakit, sampailah meninggal ya. Maka Rasul mengatakan ya surga untuk perempuan tersebut. Kenapa? Karena dia taat kepada suami, Pak. Betul. Lah. Nah, jadi begitulah Pak menjadi anak perempuan nih, Pak, sampai dia menikah. Nah, jadi yang punya anak perempuan sama anak cowok, sesama kita ngaji nih boleh dijodoh-jodohkan. Nggak apa-apa itu. Tapi ya Pak, tapi yang pertama itu memang harus dididik lah Pak sekarang ini kan. Jadi dididik dengan baik, terutama dengan ilmu agama ya, setelah itu ilmu dunia kan gitu. Terus Rasulullah barang siapa ingin mendapatkan kebaikan dunia maka dengan ilmu, kebaikan akhirat ya juga dengan ilmu kan gitu. Betul. Ustaz, di sini ada 3 Ustaz. Iya, begitulah Pak. 3 darah Ustaz di sini. Nah, jadilah Pak. Siapa bapak-bapak yang punya anak cowoknya? Anak bisa itu ya. Iya, nggak apa-apa. Kita nggak usah malu kita. Nanti kita silaturahim, boleh dikenal-kenalin, nggak apa-apa. Pak Mutanya punya anak gadis, bapak sini punya anak cowok, ya bisa dijumpakan, ya kan? Cocok mereka, jodohkan. Kenal ya, karena enak. Iya. Iya, cocok, jodohkan. Kan, ya kan? Bisa kita datang ya kan? Kita undangan kita. Ada lagi, kalau kita lanjut. Oke, lanjut dulu Pak Ustaz. Kayaknya lanjut dulu Bapak ya. Masih belum pemahaman hadisnya nih. Masih. Oke, lanjut dulu ya. Ini. Nanti kita sambung lagi ya. Pak Ustaz. Yang pertama itu ya, wajib berbuat baik. Ya. Berbuat ihsan sebaik mungkin kebaikan. Hadis ini menjelaskan wajibnya berbuat baik, menegaskan berbuat baik, yaitu berbuat dengan rapi, ya, dengan sempurna, dan sebaik mungkin dengan amal yang disyariatkan Allah. Ya, sebagaimana firman-Nya,
innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan ya wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil. Akhlak etika santri. Ini nak baca-baca. Yang kedua, ya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Ya. Jadi kita disuruh Allah ya untuk berbuat baik. Dan dianjurkan ketika menunaikan kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan dan dalam bermuamalah dengan sesama, ya, melakukan yang terbaik agar meraih target dengan sempurna dengan menjaga setiap etika yang benar. Jika seorang melakukan seperti itu, pasti amalannya diterima dan mendapatkan banyak pahala. Ya. Jadi misalnya dia berbuat baik, ya, menjalankan kewajiban agama, ya, menjauhi yang haram, ya, serta berinteraksi dengan sama manusia dalam ibadah ihsan, ya, kebaikan, berarti memperhatikan adab-adabnya agar amal tersebut benar, sempurna diterima oleh Allah, mendapatkan membuahkan pahala. Ya. Jadi kalau dikatakan ihsan ini tadi kan berusaha mencapai suatu kualitas yang terbaik, ya, sempurna dan serapi mungkin. Nah ini ihsan. Ya. Jadi tidak hanya berlaku dalam dimensi agama ritual, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Ya. Jadi dalam Islam misalnya, ya, ketika Jibril, ya, yang sangat terkenal dengan esensi agama Islam, ya, menjadikan, ya tentang apa? Islam itu sebagai, ya, agama yang membawa kebaikan, ya, agama yang membawa rahmat, ya, bagi seluruh alam. Ya. Jadi misalnya tentang apa ihsan, bagaimana kita hablum minallah, ya, berbuat baik kita dalam beribadah kepada Allah. Ya. Misalnya kita istiqomah dalam beribadah, ya, dan juga ikhlas, ya, semata-mata hanya mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ihsan dalam apa? Hablum minannas, ya, berinteraksi yang paling baik, ya, memberikan manfaat bagi orang lain. Ya. Contohnya apa? Birwalidain, ya, berkata-kata santun ini Pak Kanan. Kita ini kan kalau kita pernah, ya, belajar ataupun kita pernah baca tentang, ya, qadar, ya, qadanya Allah. Ada yang di kita daerah yang kita kuasai, kita berbuat baik, berkata baik, itu kan Allah memerintahkan kepada kita. Ya, itu yang daerah kita kuasai. Tapi kok misalnya orang lawan bicara kita, ya, kasar omongannya, ya, tidak baik omongannya, maka itu daerah yang tidak kita kuasai. Ya. Bahkan kalau kita kemarin bahas tentang hadis la tahdab walakal jannah, ya, jangan marah bagimu surga. Berapa kita, ya, jika ada orang yang marah di hadapanmu, maka diam. Ya, ini, ya, walaupun kita sebenarnya bisa membalas, tapi kok tak balas, tak dapat surga kita. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Dan juga, ya, membantu orang yang kesusahan dalam konteks, ya, kemampuan kita. Bantu usaha ini, ya, membantu dia sampai contoh misalnya kita memberikan saran, ya, memberikan masukan, ya, memberikan ilmu sampai dia bisa berdiri sendiri, ya, tidak bergantung kepada sama manusia dan tidak membuka aib sesama dalam artian, ya, tidak menyebarkannya, ya, seperti itu, membuka aib orang lain. Nah, jadi itu kepada sesama manusia. Jadi jemaah sekalian, ya, kalau dikatakan
ihsan itu, ya. Jadi dalam Islam itu sangat membenci kerja yang setengah-setengah atau asal-asalan. Nah, Allah itu, ya, kata Rasulullah itu hadis riwayat Tabrani dikatakan bahwasannya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan ia melakukan secara itqan. Apa tuh? Profesional, rapi dan sempurna. Ya, jadi tidak tergesa-gesa. Ya. Jadi juga seperti itu ya. Jadi inilah bagaimana kita berbuat ihsan. Ya. Jadi memang ihsan itu karakter dari khairul ummah. Apa itu? Umat yang terbaik. Ya. Kalau dikatakan bahasa mereka itu excellent, ya, umat yang unggul, itu umat yang terbaik. Ya. Jadi ketika seorang menanamkan prinsip bahwa Allah selalu mengawasinya, ia secara otomatis akan selalu memberikan performa terbaik dalam setiap tindakan, baik bekerja, belajar, beribadah, ya. Menjaga hubungan sosial, keberuntungannya kebagian hati ke dunia dan akhirat. Jadi 100%, ngaji 100%, bekerja juga 100%. Ya. Gimana tuh? Ada ya jamaah bertanya kepada saya, gimana tuh Ustaz kok bisa 100%, ya kan? Satu sisi ngaji, satu sisi kerja, ya memang harus 100%. Ya, nggak boleh kita setengah-setengah. Ya. Harus 100%. Supaya apa? Menjadi umat khairu ummah, umat terbaik. Kalau bahasa mereka excellent, umat yang unggul, ya. Nah, jadi seperti itu. Inilah pembahasan kita tentang baru satu ini, wajib berbuat ihsan, ya, sebaik mungkin, ya. Jadi baik berbuat ihsan sebaik mungkin. Begitu Pak. Baik Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz ya, alhamdulillah. Dia begini Pak Ustadz, saya enggak ini sudah sharing. Kan ada kadang di masyarakat Pak Ustadz ngomong gini dia. Kalau kamu mau jadi preman jangan nanggung-nanggung. Betul-betul preman aja lah, jangan nanggung-nanggung. Jadi dosanya enak, Allah menghitung dosanya. Kan ada kayak gitu, kayak apa? Kayak bercandaan ya kan Pak Ustadz. Iya. Kalau mau Kalau jadi istilahnya, preman, mau jadi jahat sekalian, jangan nanggung. Nah itu, jadi enak Allah tuh mencatat pahala dosa kamu kan. kalau udah basah semua. Itu bahasa kan. Nah, kan tanggung-tanggung kan. Kok gitu ya? Enggak masuk kadang-kadang gitu Pak Junedi di masyarakat ini. Iya, masyarakat umum awam begitu Pak. Kalau mau jadi preman jangan nanggung lah Iya. kau. Udah lah, premannya sekalian. Enggak, gini Ustaz. Jadi untuk membentuk perilaku seseorang itu, sikapnya itu apa yang dilakukan, baik itu secara spontanitas ataupun secara terkendali apa dilakukan, itu semua bisa bisa menghasilkan kebaikan, Ustaz. Kadang-kadang kan dalam sehari-hari kan orang ini berbuat insting langsung, apa yang pribadinya udah terbentuk, dia akan berbuat seperti itu. Nah, untuk hal ini supaya berbuat baik dalam segala hal ini muncul pada saat-saat dia beraktivitas, ini bagaimana cara membentuknya, Ustaz? Pertama kan Pak, kebiasaan itulah yang membentuk kita. Ya ini mohon maaf Pak, misal ada orang nih latihan bela diri, kenapa dia tuh harus memukul misalnya nggak ada lawannya pun disuruh gurunya memukul. Pukul tiap hari kamu 100 kali ya, ke depan, kaki kiri ke depan, tanganmu kananmu memukul 100 kali, ya. Nah, itu apa? Akan menjadi kebiasaan habit. Jadi ketika nanti dia bertanding pun itu akan keluar jurusnya. Kenapa? Karena dia sering melakukan, Pak. Betul. Begitu juga dengan kita, ya. Kita mau tahajud misalnya, kita mau beribadah tapi nggak pernah kita lakukan kebiasaan itu. Betul. Itu gimana dia mau menjadi ruh dalam kehidupan kita, kan begitu Pak. Betul. Kita ini kan Pak, ya mohon maaf nih, kita seperti ya komputer ya. Memang komputer meniru manusia. Apa yang dimasukkan tuh kan nggak langsung masuk, tapi diinstal dulu. Nah, di aplikasinya diprogres dulu. Ya, sama seperti kita download di Play Store dulu, baru berjalan dia. Begitu juga dengan kita. Bagaimana dengan kebiasaan baik? Makanya harus kita lakukan.
ya, pelan-pelan. Ya. Misalnya ada orang yang ya baru dia mengenal Islam atau yang KTP-nya Islam baru mengenal Islam, sholatnya misalnya perbaiki, ya tambahkan. Ya, tapi kok dia sudah 5 waktu, dia istiqomah, tambah dengan sunnah-sunnah yang menambah kebaikannya. Sholat duha, tahajud, ya, sholat taubat, ya, supaya itu menjadi lifestyle, gaya hidup. Jadi kalau misalnya dia suruh berbuat kebaikan, ya, tapi tak pernah dilakukannya, ya sama aja Pak. Gitu. Contohnya begini Pak, orang yang nyumbang 2.000 rupiah ke masjid atau 10.000, kenapa dia mudah? Kenapa dia nggak masalah? Gitu? Karena dia terbiasa Pak. Kenapa bagi dia 1 juta itu berat? Karena dia belum terbiasa. Awal-awal berat Pak, tapi lama-lama itu menjadi kebiasaan. Kalau tidak menyumbang, ini kan karena Allah. Kalau tak menyumbang, ada yang hilang gitu Pak. Ada yang di hati itu ada yang nyangkut, sama seperti kita beribadah sholat. Lupa kita ataupun ya dalam ya misalnya bekerja lupa gitu, tiba-tiba ya belum sholat zuhur misalnya, maka kita akan bergegas. Tapi kalau orang nggak terbiasa sholat gimana Pak? Nah, Islam KTP Islam dia, tapi itu tadi dari kecil nggak dibiasa orang tuanya sholat, kan? Kadang kan begitu. Kadang ada orang tua tuh anaknya subuh nggak dibangunin, nih kan? Gak apa-apa, dia kasihan. Padahal itu untuk habit, kebiasaan. Ketika nanti dia misalnya dia tidak bersama kita, atau dia di perantauan, ya, atau dia studi keluar, ya. Jadi dia selalu ingat, ya, pesan orang tua selalu melaksanakan ibadah, ya, berbuat kebaikan. Ya. Jadi seperti itu Pak, memang harus dipupuk dia. Jadi kan kebiasaan Pak Ustadz ya? Iya. Kalau ada mengatakan seperti puasa Ramadan 30 hari. Dia ada mengatakan juga 40 hari supaya jadi apa? Habit, kebiasaan. Begitu Pak. Sama kayak gini Pak Junaidi, yang kita ngaji subuh ini ada tuh bapaknya tuh tinggal di Kabun Jahe, dia namanya inisial lah. Dibilangnya Pak Bakarnya. Semenjak ngaji subuh ini dibubarkan, saya ada yang hilang Pak Bakarnya. Nah, itulah orang itu. Dia tinggal di Kabun Jahe, dia yang membuka kita jadi ya juga ya. Itulah kenapa dia sudah kebiasaan. Jadi dah begitu ketika Zoom ini dibubarkan, dia ngomong, aduh Pak Bakar, saya merasa kehilangan Pak Bakar semenjak nggak ada ngaji ba'da subuh ini. Nah, itulah orang ini. Dia tinggal di Kebun Jahe itu bapak itu. namanya inisial ya. Tapi tinggal di Kebun Jahe itu. Mungkin masuk beliau di sini, masuk nggak dia? Astagfirullah, Masya Allah, luar biasa. Baik, mungkin masih ada lagi satu pertanyaan lah ya. Ada lagi pertanyaan? Satu pertanyaan lagi. Ini baru satu kita ya, berbuat jam baik. 7. Nah, satu pertanyaan lagi. Kami Ya persilakan. Ustaz, tentang 100% tadi Ustaz. Nah, ya gimana Pak? Bekerja 100%, menuntut ilmu 100%. Masalahnya Ustaz, pengamalan yang belum 100% Ustaz. Udah tahu itu dosa sedikit di sini ya, masih dilaksanakan kecil aja gitu. Begitu bagaimana Ustaz? Menganggap itu ya nggak terhindarkannya rasanya Ustaz terkadang. Mungkin dari dulu habitnya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz dengan habit kebiasaan berbuat jahat, tapi ya barangkali orang nggak tahu lah Ustaz dia berbuat jahat. Nah, terkadang dia berbuat jahat itu orang yang dijahatinya, yang dijolimnya malah senang gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Demikian. Jadi ketika tadi ya, misalnya ketika seorang itu kan Pak, makanya kan orang yang belajar agama ini kan dia hafal Quran tapi kok korupsi juga. Iya. Itu kan hanya sekadar pengetahuan Pak. Anda dia ngaji halaqah itu kan hanya sekedar pengetahuan, ada sesuatu ada. Hanya sebatas untuk kepuasan intelektual. Ya. Tapi tak mutajasat ke dalam dirinya, tak masuk dia ke dalam dirinya. Ini kan yang bahaya nih orang seperti ini. Yang mengkaji Islam itu hanya sebatas tahu untuk apa? Kesenangan dia, tapi tidak masuk dalam kehidupan dia, ya kan? Tidak tergabung
bertambah dalam kehidupan dia. Ini kan yang bahaya kan seperti itu. Tapi kalau dia misalnya mengkaji Islam ini semata-mata mengharapkan ridha Allah, ya maka dia akan pelan-pelan memperbaiki diri. Bisa dia secara cepat, bisa juga dia pelan-pelan memperbaiki diri. Nah, jadi bukan berarti habis itu dia nggak mau mengkaji Islam, ya itu salah besar juga. Ya, jadi kan Pak katakan semua berproses ini ya. Berproses kemana? Berproses ke arah kebaikan atau berproses ke arah kejahatan. Nah, jadi memang mengkaji Islam itu kan dua syaratnya. Ya. Pertama niatnya karena Allah dan caranya harus benar. Ya. Gurunya juga harus benar juga. Ya. Jadi begitu Pak. Ini kenapa dia tetap melakukan kejahatan, dia sudah memahami, sudah mengkaji Islam, ya kan? Hanya sebatas pengetahuan, tahu dia, ya? Nah, tahu dia korupsi itu haram, ya kan? Tahu itu semua itu, ya. Nah, tapi kenapa dilakukannya? Karena hanya pengetahuan saja. Tidak mendarah daging Pak Ustadz ya. Iya, tak mutajasat dia ke dalam Iya, diri. mutajasat bahasa Arabnya, mutajasat. Jadi itulah Pak konsekuensinya, atau juga dikatakan sebagai apa? Perbandingannya kan begitu. Ya. Atau juga dikatakan itulah ujiannya. Semoga lah Ujiannya kita kita misalnya orang yang tahu itu kan ya dosanya satu. Ya. Dia tahu tapi tak melakukannya. Atau orang bodoh, dia tak tahu, ya kan? Dia melakukannya lagi. Ya. Dan juga bisa juga ya luar biasa dosanya, dia udah tahu dia hukumnya, tapi dilakukannya lagi. Ya, kenapa dia manusia melakukan itu? Ya. Nah, adalah hanya sebatas pengetahuan, ya, karena kepuasan, tapi tidak mengejar ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga lah kita yang ngaji-ngaji subuh ini mentajasat ya, mendarah daging lah ya. Kita pelan-pelan, kita perbaiki diri kita. Betul-betul kita masukkan dalam hati lah ya, jadi kita bisa berbenah gitu. Amin, amin, amin. Jangan sampai kita ke depan semakin baik. Amin, amin, ya Allah, amin. Jangan sampai kita tak habis itu nggak mau ngaji, salah juga itu. Iya. Yang tak mau mengaji, salah juga kita. Iya. Tetap kita terus istiqomah, memperbaiki diri. Dapat ilmu dari guru kita, ya sambil ngopi-ngopi jumpa kawan, nggak makan sikit-sikit ya kan, nggak bisa banyak sikit-sikit. Insya Allah lah. Ya, intinya lebih baik hari ini daripada hari yang semalam gitu aja. Amin, amin. Betul. Setuju Pak Tondang, setuju. Kalau bisa setiap hari itu harus baik terus ya. Ya. Harus lebih baik dari hari sekarang daripada hari yang lalu gitu. Amin. Mungkin cukup ya Bapak ya. Insya Allah kita sambung lagi di Senin depan ya. Karena udah jam 7, mungkin ada juga yang mau beraktivitas ya. Mau bermuamalah silakan ya. Baik Pak Ustadz, biar berkah Pak Ustadz, ditutup Pak Ustadz. Baik, kita tutup kajian kita ini dengan bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Dan doa majelis. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila bisabil haq fastabiqul khairat ilaika ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jasa kalian Ustaz atas ilmu, waktu materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pada pagi hari ini. Semoga Ustaz diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga bapak-bapak di sini ya, yang masih sakit keluarganya semoga segera sembuh, yang punya utang semoga segera dimudahkan untuk melunasinya, yang punya usaha semoga usahanya lancar, yang punya anak semoga anak menjadi anak yang soleh, dan juga semoga anaknya segera berjodoh, segera mendapatkan pekerjaan yang terbaik dari Allah ya. Amin. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kifaratul majelis.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur ya Pak wabarakatuh. Ustadz. Afwan Pak. Ya, makasih semuanya ya untuk Pak Pak Dedi, Pak Junaidi, Pak Matondang, Pak Asma, Pak Baroroji, Pak Des, Pak Hendra, Pak Hotman, Pak Elang, Pak Nur Rahman, Pak Odin, dan juga Pak Julhaidi, serta Pak Sapri ya, dan juga Bang Reja. Insya Allah kita sambung lagi besok ya. Saya tutup ya. Salam sukses. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada chat siapa nih? Oh, Pak Jarod. Ya, Pak Jarod. Sama-sama Pak Jarod. Oke lah ya. Sampai jumpa besok ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.